Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pendidikan kecakapan hidup dalam keluarga. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Nurul Zakiyah sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Alisa Salsabila, ada Andika Firdaus, dan Teni Rosmalia. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada pemateri pertama dipersilahkan. Pengertian kecakapan hidup atau life skill. Kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mampu memecahkan permasalahan hidup secara wajar dan menjalani kehidupan secara bermartabat tanpa merasa tertekan. Kemudian cara proaktif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu untuk mengatasinya. Menurut Barry Hobson dan Skelly pada tahun 1981 mengemukakan bahwa kecakapan hidup merupakan pengembangan diri untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berhubungan baik secara individu maupun kelompok, maupun melalui sistem dalam menghadapi solusi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi tentang hakikat pendidikan kecakapan hidup. Yang pertama, pendidikan kecakapan hidup merupakan kecakapan-kecakapan yang secara praksis dapat membekali peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan. Yang kedua, pendidikan kecakapan hidup dapat dilakukan kegiatan intra atau ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan karakteristik emosional dan spiritual. Dalam prospek pengembangan diri yang materinya menyatu pada sejumlah mata pelajaran yang ada. Yang ketiga, penentu isi dan bahan pelajaran kecakapan hidup dikaitan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Selanjutnya, dasar pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup. Yang pertama, dasar pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup yaitu penjelasan pasal 26 ayat 3 sebagai berikut. Pendidikan kecakapan hidup atau life skill adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha sendiri. Yang kedua, yang menjadi dasar dalam pendidikan life skill bagi subjek didik adalah karena adanya tantangan besar yang dihadapi dalam hal perkembangan ilmu dan teknologi, karena kemajuan pesat itulah dituntut untuk ditumbuh kembangkan pendidikan life skill bagi subjek pendidik. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup. Dari prinsip pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup meliputi yang pertama, pembelajaran menggunakan prinsip learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Dan yang kedua, tidak harus dengan mengubah kurikulum yang diperlukan penyiasatan kurikulum untuk diorientasikan pada kecakapan hidup. Dan yang ketiga, potensi wilayah sekolah dapat direfleksikan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan prinsip pendidikan kontekstual. Dan untuk materi yang selanjutnya, tujuan pendidikan kecakapan hidup. Tujuan pendidikan kecakapan hidup secara umum adalah mengembangkan potensi siswa sesuai dengan karakteristik emosional dan spiritual dalam prospek pengembangan diri dalam menghadapi perannya di masa kini dan akan datang secara menyeluruh. Tujuan pendidikan life skill menurut Tim Broad Based Education atau disingkat BBA Depdiknas 2003 menyebutkan yang pertama, mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dan yang kedua, mengembangkan potensi manusiawi peserta didik agar mampu menghadapi perannya di masa mendatang. Dan yang terakhir, membekali peserta didik dengan kecakapan hidup yang bisa menjadikan sebagai pribadi yang mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teni Rosmalia. Di sini saya akan membahas tentang manfaat dari
pendidikan kecakapan hidup. Manfaat pendidikan kecakapan hidup diantaranya: 1. Memiliki aset kualitas batiniah, sikap, dan perbuatan lahiriah yang siap untuk menghadapi kehidupan masa depan. Lalu yang kedua, memiliki kemampuan berlatih untuk hidup dengan cara yang benar, yang memungkinkan peserta didik berlatih tanpa bimbingan lagi. Lalu yang ketiga, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup yang dihadapi. Lalu yang keempat, memiliki tingkat kemandirian, keterbukaan, kerjasama, dan akuntabilitas yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. Lalu yang selanjutnya, pendidikan kecakapan hidup dalam keluarga. Masa anak merupakan masa keemasan bagi perkembangan kecerdasannya, sehingga pendidikan kecakapan hidup dalam keluarga sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki bekal untuk menghadapi masa depan dan bertahan hidup di lingkungan sekitar. Dengan memberikan pendidikan kecakapan hidup sejak dini, dapat memberikan dasar-dasar yang kokoh bagi kehidupan anak kelak, guna menuju pada kesuksesan yang lebih baik. Dengan adanya pendidikan ini juga memberikan dasar yang semakin kuat bagi anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter dan kepribadiannya yang unggul, serta memegang nilai yang ada di masyarakat. Melalui kecakapan hidup ini, juga anak dapat memecahkan masalah tanpa frustasi, tetapi mereka dapat memecahkan masalah dengan arif dan bijaksana. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.